Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Berjumpa lagi kita di mata kuliah teknologi open source ya. Perkenalkan, nama saya Perlindungan Kuda Diri. Saya diamanatkan oleh Bapak Sarul Imardi untuk mengampuh mata kuliah ini, yang mana melanjutkan dari sisa pertemuan mata kuliah beliau. Baik ya, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan ya bagaimana mengenal perintah dasar pada Linux ya. Dan sini saya akan langsung mempraktekkan. Dan untuk modul sudah saya share ya di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload modulnya ya, dan beserta juga dengan video record yang saya saat sekarang ini nantinya akan saya masukkan juga. Oke. Nah, hal yang pertama adalah jadi kita jalankan dulu aplikasi atau sistem operasi dari Linux-nya ya. Nah, di sini saya menggunakan Linux Ubuntu ya. Saya menggunakan versi 18.04. Dan di perintah dasar ini juga bisa nanti digunakan pada Linux Debian ya. Bisa juga pada Linux Debian. Nah, pertama ini saya akan login dulu. Ini saya akan login. Nah, harapan saya semoga Bapak Ibu sudah menginstal ya sistem operasi Linux ya pada laptop ataupun komputernya di masing-masing ya. Nah, kemudian setelah sistem operasi Linux-nya sudah berjalan, kemudian kita langsung aja menuju terminal ya, dengan cara klik di show application ini kalau bagi yang Ubuntu, atau kalau yang di Debian juga bisa langsung Ctrl Alt T kalau nggak salah. Ini di sini kalau di Ubuntu tinggal ketikkan terminal ya. Ini terminal. Nah, oke ya. Nah, kalau sudah di sini kita masuk dulu pada super usernya ya, atau rootnya, dengan cara mengetikkan perintah. Kalau di Ubuntu itu sudo su. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita sudah berada pada rootnya ya. Nah, di sini saya akan mencoba mendemokannya ya, agar supaya nanti Bapak Ibu bisa paham ya. Nah, di sini pertama sudo su tadi. Di sini saya akan ketikkan sudo su ini. Ini super user ya. Jadi sebelum kita mulai masuk ke rootnya, jadi kita login dulu ke sininya ya. Oke ya. Jadi sudo su ini adalah digunakan ya untuk login sebagai root atau administrator ya, dengan sintanya su. Nah, tadi sebelum awal sudah saya praktekkan ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba mempraktekkan date ya. Date ini adalah digunakan untuk melihat waktu pada saat ini. Kita ketik di sini date, kemudian kita enter. Nah, maka akan terlihat waktu sekarang, bulan sekarang ya, dan hari sekarang ya, waktu, bulan, hari ya, dan tahunnya ada di sini.
Nah selanjutnya itu adalah kal ya, kita buat kal ya. Jadi kal ini digunakan untuk melihat bulan di tahun tertentu ya, dengan sintanya seperti ini kal. Nah ini ada, bisa kita lihat di sini adalah tanggal 9. Nah di sini ada bulannya ya, bulan tertentu Januari 2021. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya adalah hostname ya, kita coba hostname. Jadi hostname ini ya digunakan untuk melihat nama dari komputer yang kita gunakan. Kita enter. Nah di sini nama komputer yang saya gunakan ini adalah TOS VirtualBox. Ini kan ada jelas nih, jadi bisa tahu ya. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian kita ketikkan lagi WHO atau WHO ya. Jadi WHO ini digunakan untuk semua user yang sudah aktif. Jadi kita bisa melihat di dalam sistem operasi kita ini, di komputer ini, user apa saja sih yang aktif. Jadi kita bisa lihat dengan sintanya WHO. Nah di sini kita lihat ini usernya adalah TOS ya, TOS hanya satu aja. Dan ini tanggalnya sekarang. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian di selanjutnya kita coba lagi perintah UAMI ya, UAMI. Nah di sini perintah dari UAMI ini adalah jadi digunakan ya untuk user apa yang kita pakai sekarang. Nah jadi yang kita gunakan sekarang adalah root ya, karena kita sekarang berada di posisi root. Nah gimana kita mengetahui bahwa kita sekarang berada pada user root atau user biasa? Dengan cara kita bisa mengetahui ya seperti ini ya. Kalau dia lambang dolar seperti ini, berarti kita sudah berada pada rootnya ya. Jadi kalau kita sudah masuk di root ini, jadi kita bisa memodifikasi, mendelete ya, dan merombak lah pokoknya. Tapi kalau user biasa, ini adalah lambang S. Jadi ini user biasa, kita hanya bisa mungkin mengedit, jadi menambah, tapi menghapus mungkin tidak bisa. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya kita masuk lagi perintah pwd. Di pwd ini adalah digunakan untuk melihat direktori nama kita saat ini. Nah jadi kita berada di dalam direktori home/tos ya. Ini kita berada di direktori home ya /tos. Jadi ini ada nanti kapan ini akan kita gunakan, mungkin sewaktu kita saat menginstal paket ya, atau dalam mengkonfigurasi paket. Nah paket maksud saya, ini akan perlu sekali nanti ini. Jadi makanya saya tunjukin dasarnya seperti ini dulu kan. Nah jadi selanjutnya kita gunakan perintah man. Di man ini digunakan untuk ya menampilkan bantuan dari fungsi yang kita gunakan. Nah jadi kalau gini tinggal kita tambahkan aja man ls ya. Man ls. Nah itu sorry tadi si perintahnya man ls ya. Nah jadi seperti ini. Jadi ini adalah menampilkan bantuan ya. Jadi min a itu apa, min a besar apa ya. Jadi kita tinggal enter aja terus ke bawah. Nah jadi bisa kita lihat suatu informasi apa yang mau kita butuhkan. Nah kalau sudah kita pengen keluar, tinggal kita ketik aja tombol Q pada keyboard ya, Q, kemudian dia akan keluar secara otomatis. Nah kemudian selanjutnya kita akan memperkenalkan perintah ls. Jadi ls ini ya berfungsi untuk menampilkan isi dari suatu direktori ya. Nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi ls ini misalkan kita berada dalam direktori home ya sekarang ya. Jadi apabila kita enter, nah maka kita akan lihat ya di direktori home /tos ini ada beberapa direktori ya, seperti desktop, download, musik, public, video, dokumen ya. Nah ini
sampel desktop, Victor dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Jadi kita dengan perintah ls ini, jadi kita bisa melihat dan menampilkan isi dalam suatu direktori ya, berserta atribut filenya. Jadi seperti itu. Biar lebih lengkapnya bisa dengan ls-l ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tahu ini data lengkapnya ya. Ada jamnya, ada bulannya, ada size-nya berapa ya kan, hak aksesnya berapa. Nah, ini yang seperti ini nanti saya akan kasih tahu ini DWREX ini, tapi bukan sekarang, nanti akan pada pertemuan selanjutnya akan saya kasih tahu pasti pengertian dari DRWXR ini kan tahu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada TOX. Perintah dasar selanjutnya pada TOX. TOX ini digunakan untuk membuat file baru ya. Jadi TOX kita tambahkan file pada directory home. Misalkan nama saya ya, file misalkan latihan aja, latihan.txt. Nah, jadi kita buat seperti itu ya. Enter. Nah, setelah itu kita lihat gimana cara melihatnya. Kita tinggal mengetikkan yang tadi ya, ls ya, ls ini ya. Jadi ls tadi itu berfungsi untuk menampilkan ya isi dari suatu direktori ya. Jadi di sini kita tinggal ketikkan ls. Nah, kemudian akan tampil ya di dalam directory home itu ada sebuah file yang bernama latihan.txt ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya mkdir. Mkdir ini mungkin sebagian Bapak Ibu sudah ada yang tahu, atau kalau bagi yang belum ada tahu, nah ini akan tahu pada video ini ya. Nah, jadi mkdir ini adalah untuk membuat sebuah direktori ya. Jadi kita contohkan di sini mkdir tos1 kita punya tos1. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, jadi kita lihat lagi sama seperti hal yang tadi, kita dengan ketik ls kita ingin melihat apakah di dalam direktori home ini sudah ada sebuah direktori lagi ya. Nah, ini sudah ada ya. Ini tos1 sudah ada seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita ketikkan lagi perintah dasar cd ya. Jadi cd ini digunakan untuk berpindah direktori ya. Contoh halnya di sini saya ingin masuk pada direktori tos1 ini ya, dengan cara ini kita ketik cd kemudian tos tab kalau bisa. Kalau pengen mempercepat pengetikannya bisa ketik TOOS tab. Jadi seperti itu. Tab pada tombol keyboard ya, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita sudah berpindah direktori ya, yang awalnya tadi kita di tos, sekarang kita masuk pada di tos1 ya. Jadi seperti itu, semoga paham ya. Nah, kemudian kita masuk pada cp ya. Jadi cp ini digunakan untuk mengcopy file. CP ini untuk ya digunakan untuk melakukan mengcopy file ya. Jadi saya praktekkan di sini CP. Kemudian kita lihat file mana yang mau kita copy dan kita pindahkan ke direktori tujuan. Misalkan di sini saya pengen memindahkan file latihan ini ke dokumen ya. Ini kita CP latihan itu ya, latihan CP latihan maaf, jadi sebenarnya di tos1 ini kenapa dia tidak mau nih, karena di tos1 ini kalau kita ls kan dia masih kosong. Sebenarnya yang file yang pada latihan ini dia berada pada tos ini ya, bukan tos1. Jadi kita pada tos1, jadi kita balik lagi ya. Jadi kita berpindah pada tos ini ya, cd saja, tinggal tekan cd titik 2 kali. Nah, baru selanjutnya kita lanjut lagi ya. Jadi kita pindahkan file latihan ini ke dokumen ya. Caranya latihan
backup salah, CP dulu baru latihan, baru kita arahkan dia ke folder tujuan. Jadi maksud saya di directory tujuan ya. Jadi kita masukkan ke dokumen. Nah, di sini perlu diperhatikan. Di sini kita kalau di Linux ini kita harus memperhatikan besar kecilnya ya. Dia kalau misalkan awalnya besar, kalau dia kecil, harus seperti itu. Nggak bisa kita misalkan dia besar nih awalnya, kita buat kecil, dia tidak akan mengenali. Jadi dia harus sesuaikan ya format dari hurufnya seperti itu. Kemudian kita masuk do tab enter. Nah, sekarang kita akan coba lihat apakah file latihan ini sudah berada pada dokumen ini ya. Jadi kita tinggal masuk saja pada dokumen ini ya. Caranya adalah seperti tadi, cd masuk langsung D nya besar dokumen. Nah, kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan melihat di dalam directory dokumen ini apakah sudah ada file latihan txt ini. Maka kita ketikkan ls nya. Nah, maka dia sudah ada ya. Jadi seperti itu. Semoga Bapak Ibu paham ya. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi pada perintah mv ya. Jadi mv ini adalah memindahkan ya. Jadi untuk memindahkan memindahkan atau mencode ya, atau merandom file. Jadi bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian kita pindahkan ya. Nah, kita masukkan saja jadi seperti ini. Jadi kita masukkan saja di sini mv contohnya, karena kan file latihan ini tadi berada dalam directory dokumen ya. Jadi mv latihan, kita pindahkan dia ke sini ya, anggaplah kita taruh di musik ini ya, di musik. Jadi slash dulu ya, slash home, baru kita kasih musik. Atau nggak usah di sini, nanti akan bingung, kita keluar lagi aja. Jadi kita masuk pada directory tos. Jadi kita buat lagi sebuah file baru lagi ya pada directory tos ini, dengan cara kita ketik misalkan latihan tadi perintahnya adalah kita kasih apa tadi perintahnya, saya lupa juga, tox ya, tox. Kemudian kita buat nama filenya latihan 1.txt dan kita enter dan kita coba ls. Nah, jadi akan ada di sini. Nah, sudah ada. Jadi ini kita akan melakukan memindahkan ya, sama aja dengan yang tadi sepertinya ya. Jadi ada dua perintah ya, ada perintah cp dan ada mv ya. Nah, jadi seperti itu. Maksudnya ini memindahkan tapi dia tidak ada di sini lagi gitu. Kalau di sila Windowsnya itu mengcut ya. Misalkan kita ini ya, kita latihan satu ini kita cut, kita masukkan pada ke folder maksudnya directory musik ya. Misalkan di sini mv spasi latihan 1 ya .txt, baru kita masukkan pada musik ya, directory musik, enter. Nah, kalau misalkan kita ls, jadi yang latihan 1 tadi sudah tidak ada lagi, dia sudah berada pada folder musik. Nah, kalau misalnya kita pengen buktikan, bisa kita masuk lagi cd, kita masuk ke musik ini, musik. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita gunakan row M kecil, dia pas waktu kita tab atau kita ketik musik enter, dia tidak akan menemu no solve file or directory. Jadi tak sesuai. Jadi kita harus menyesuaikan ya. Ini awal M nya besar, jadi di sini kecil, dia nggak mau. Tapi sesuaikan dengan perintah yang terdapat pada directory-nya ya, musik. Baru enter dan kita ls. Nah, maka file latihan tadi sudah pindah dia di dalam folder musik ya. Jadi seperti itu. Dan ini bisa Bapak Ibu praktekkan ya, di modul sudah saya kasih, jadi tinggal bisa dipahami, atau kalau misalkan di modul tidak paham bisa melihat di video ini ya. Nah, kemudian lanjut kita ke RM ya. Oke, kita balik lagi ke tos.
masuk ke directory tos ya. Kemudian kita masuk lagi pada RM ya. Di RM ini adalah gunakan untuk menghapus file ya. Misalkan kita pengen menghapus file tos ini ya, tos 1 ini, masuknya directory atau file aja lah, kita hapus file latihan 1 ini ya dengan cara RM baru nama filenya latihan 1.txt. Kemudian kita enter, kita lihat lagi ls. Nah, maka di sini file yang tadi adanya latihan.txt sudah tidak ada lagi. Pada directory tos ini sudah tidak ada lagi. Jadi dia sudah kosong ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada perintah saya cek lagi di modul rmdir ya. Jadi rmdir ini digunakan untuk menghapus directory ya. Jadi misalkan kita pengen menghapus directory tos ini ya, jadi kita gunakan perintah rmdir. Nah, bisa dilihat di sini rmdir baru tos 1. Nah, kita enter. Nah, di sini kan di home ini, directory home masih ada ya tos 1. Apabila kita sudah menghapus ya dengan perintah rmdir. Jadi kita akan lihat ls. Nah, untuk folder directory tosnya sudah tidak ada lagi. Jadi seperti itulah perintah dari rmdir ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada arcade ya. Kita masuk pada arcade. Jadi perintah cat ini adalah ya, ini digunakan cat. Di cat ini digunakan untuk membuat file ya, sekaligus mengisi teks ya di dalam file tersebutnya. Nah, jadi caranya kita buat dulu file pada directory tos ini ya. Misalkan tadi tos membuat file ya, latihan 3 misalnya. Ntar kita ulang lagi. Tos latihan 3.txt. Nah, kemudian kita buat ya di dalam file latihan 3 ini, maka ada sebuah tulisan ya. Misalkan akan kita kasih sebuah tulisan di dalam latihan 3 ini dengan cara kita perintahnya seperti ini, cat tanda siku gini ya, siku tutup, kemudian spasi ya, kita masuk pada latihan 3 ya, latihan 3.txt ya. Nah, baru di sini kita ketikkan misalkan seperti ini kata-katanya, hari ini saya belajar materi teknologi open source ya, teknologi open source 1. Nah, kemudian setelah itu kalau kita sudah mengetikkan ya, sudah selesai memasukkan kata-katanya, cara keluarnya itu adalah dengan mengetik di keyboard Ctrl tambah D. Gitu ya, Ctrl D. Nah, maka dia sudah selesai, dia akan keluar ya. Nah, sekarang kita pengen melihat ya dari latihan 3 ini, apakah file latihan 3 ini apakah ada sebuah isinya ya, dengan cara perintah kemudian kita enter dulu. Di sini caranya adalah perintah more. Jadi kita di sini adalah perintah more ini adalah melihat ya file sebuah latihan 3 ini kan kita tadi sudah isi, apakah dia sudah ada isinya ya. Jadi kita lihat dengan cara more, perintahnya ya more latihan 3.txt, enter. Nah, maka dia akan menampilkan isi file dari latihan 3 ini yang kita buat tadi. Hari ini saya belajar materi teknologi open source ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini kan banyak nih
latihan-latihan yang sudah kita buat. Jadi kita pengen membersihkan layar ini. Nah, caranya gampang ya, dengan ketik saja di sini clear, kemudian kita enter. Nah, maka akan bersih dia layarnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di modul terakhir ya, ini kita pengen menambah sebuah user ya. Kita pengen menambah sebuah user pada Linux kita ini ya. Tadi kan kita sudah mempunyai satu buah user TOS ya. Kita pengen menambah lagi dengan cara add user ya. Add user. Kemudian kita enter ya. Misalkan add user namanya apa? Misalkan mahasiswa. Kita enter. Nah, di sini dia minta password. Saya kasih aja passwordnya mahasiswa. Dan ini passwordnya kalau di Linux ini dia tidak akan menampilkan kode ya, jadi dia akan kosong, padahal itu sudah kita ketik pada keyboard. Tapi kalau di Windows dia akan menunjukkan karakter seperti bintang, titik ya. Kalau di Linux ini dia tidak akan nampak, tapi bawahnya saja kita sudah mengentrikannya tuh ya. Ini saya kasih passwordnya mahasiswa. Dulu. Oke. Nah, jadi itu ya, sebuah user sudah kita buat. Di sini akan lihat nanti kita akan coba switch user ya. Apakah sudah ada? Kita ulang lagi ya. Add user mahasiswa. Oh, sudah ada berarti ya. Di sini atau kita buat lagi, misalkan user nama saya gitu. Ini enter saja dulu, enter ya. Nah, maksudnya ini kan password nama lengkap saya. Dan ini enter aja, enter. Oke ya. Jadi seperti itu cara buat user tambahannya ya. Coba kita logout atau switch user, apakah sudah ada? Ini sudah ada, berarti sudah berhasil kita membuat sebuah user baru. Kita login. Proses sedikit karena dia akan seperti halnya kita baru menghidupkan sebuah sistem operasi. Jadi dia ngeloading dulu. Oke ya, udah mulai muncul penampakannya. Sip. Nah, kalau kita pengen, ini kita sudah sekarang berada pada user pelindungan ya. Kalau kita pengen masuk ke TOS lagi, kita tinggal switch user di sini. Kita lihat masuk lagi ke TOS. Kita masukkan passwordnya. Maka akan kembali pada halaman kerja kita tadi, dan kita sudah berada pada menu user ya, user TOS. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya pada pertemuan ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ya. Jadi harapan saya Bapak Ibu bisa mengulangi lagi di rumah dengan menggunakan komputer maupun laptop Bapak Ibu yang
ada di rumah ya. Ya cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kita di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.